sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari saudara kita berikan sukacita kita kepada Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kiranya saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita dan dalam perlindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani dapat mengirimkan komen pada kolom chat yang tersedia. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hidup kami. Kami bersyukur karena kami ada, karena kebaikan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Kami mau mulai ibadah hari ini dan kami mau berserah penuh kepada Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih, terpuji namamu, kami mau mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar satu lagu. Saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama kita bersorak bagi Tuhan. Bersyukur untuk Tuhan yang membela setiap kita. Haleluya. Thank you Jesus. God is working for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken.
are here. Sing, I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free. Katakan in Jesus' name. Woo! Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami menang. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, Kau menang bagi kami Tuhan. Amen. We will not be moved. Jesus, you are here. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. We declare in church, I will live, I will not die. I will declare and live too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Hallelujah. Kita percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi, amin. Ada keselamatan, ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Yesus tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Bersama-sama kita mau bertepuk tangan. Come on, church. Woo! Percaya Engkau Allah yang berperang bagi kami. We shout together. God is fighting for us. We'll sing back the darkness, lighting up the kingdom. Not gonna be shaken. In the name of Jesus, and the best defeated. Amen. Bersama-sama kita mau nyatakan, God is fighting for us. We'll sing back the darkness, lighting up the kingdom. Not gonna be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Come on, shout! God is fighting for us. We'll sing back the darkness, lighting up the kingdom. Yes, yes. In the name of Jesus, we believe, we declare it. Once again, church, shout! God is fighting for us. We'll sing back the darkness, lighting up the kingdom. That cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and I will live, will not die. I will live. Come on, church, declare it, church. In Jesus' name, amen. I will live, I will not die. I will declare, live too high. Christ revealed, and I am in Jesus' name. Yang percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan, berikan tepuk tangan. Mari sebelum duduk, Bapak dan Ibu boleh berikan salam sehati kanan kiri depan belakang. Tuhan Yesus berperang bagi kita. Biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Sepanjang umur hidup kami, kami selalu menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Amin.
ubah hidupku Tuhan jadi seperti-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, mengurapi hamba-Nya, sehingga boleh apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini boleh sungguh memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Pada hari kita mengenang kematian Tuhan Yesus saat ini, kita akan membaca firman Tuhan bersama dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Saya akan menyampaikan firman dengan judul Menang atas Keakuan. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Saudara sekalian, peringatan Jumat Agung di mana kita mengenang kematian Yesus di kayu salib itu diawali dengan peristiwa Kamis malam. Yesus melakukan perjamuan malam terakhir, the last supper bersama dengan para muridnya. Kemudian Yesus pergi berdoa di Taman Getsemani dan dia ditangkap di sana. Kemudian dia diadili secara maraton melalui 6 kali pengadilan, mulai dari malam hingga dini hari hingga pagi. Saudara, memang sengaja pengadilan itu dibuat tidak menunggu orang tidur istirahat, langsung diadili. Pertama dia diadili oleh Hanas, kedua oleh Imam Besar Kayafas, ketiga oleh Majelis Agama Sanhedrin, yang keempat oleh Pilatus, dan yang kelima oleh Herodes, dan yang terakhir dikembalikan lagi kepada Pilatus yang akhirnya mencuci tangan, tidak mau campur dengan masalah ini, dan dia menyerahkan kepada massa, kepada orang banyak untuk menyalibkan Yesus. Akibatnya Yesus harus memikul salib yang kira-kira beratnya 50 kg melalui jalan yang berbatu, yaitu Via Dolorosa. Dia dicambuk dengan kait besi dan setiap kali dia mengalami cambukan itu dagingnya robek. Dia diberi mahkota duri yang dipaksakan masuk ke dalam kepalanya. Dia dipaku di bagian kaki dan di bagian tangan. Dan kira-kira panjang paku itu 15 cm. Dan tentu itu bukan paku yang sudah steril. Itu adalah paku yang kemungkinan berkarat, yang menimbulkan infeksi, yang menyebabkan tubuhnya menggigil ketika dia digantung di salib. Dia ditelanjangi dan menjadi tontonan umum. Tetapi semua dia rela lakukan untuk menebus saya dan saudara, orang-orang yang berdosa, yang percaya kepadanya. Ayat 24 tadi berkata, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tahukah saudara bahwa menurut Efesus 2 ayat 1-3, kita orang percaya harus waspada terhadap 3 musuh rohani yang paling utama yang bisa menjatuhkan kita dalam dosa. Yang pertama adalah jalan dunia. Itu adalah lingkungan kafir yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis,
yang selalu menggoda dan menjatuhkan kita di dalam kesesatan. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu daging. Itulah sifat manusia lama, sifat manusia berdosa yang belum mengalami kelahiran baru. Dan hawa nafsu daging ini berkaitan dengan ego, si aku, keinginan diri yang tidak mau takluk kepada keinginan Allah. Dan tahukah saudara, dari tiga musuh ini, dunia, iblis, atau si aku, ternyata musuh yang terbesar yang harus kita kalahkan adalah egoisme atau keakuan. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kelak di dalam kerajaan 1000 tahun damai di atas muka bumi ini, Alkitab berkata iblis akan diikat di dalam jurang maut. Sehingga dalam kerajaan itu tidak ada setan yang bisa menggoda manusia. Lalu dunia ini akan diperintah oleh Tuhan Yesus dengan nilai-nilai kerajaan Allah, bukan nilai-nilai kafir. Setan ditangkap, dunia ini menjadi baik, tetapi ternyata manusia masih akan tetap berdosa. Karena dalam Yesaya 65 ayat 20 dikatakan, orang yang mati di bawah 100 tahun dianggap kena kutuk, saudara. Berarti masih ada kematian sebagai akibat daripada dosa. Lalu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat 15 dikatakan Tuhan Yesus akan menggembalakan dengan gada besi. Betapa kita harus mematikan keegoan di dalam kehidupan kita. Siapa teladan utama kita? Tentu Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 38 firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk apa? Melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, kalau kita ingin hidup berkemenangan melawan hawa nafsu daging, melawan egoisme, kita harus belajar menundukkan keinginan kita pada keinginan Tuhan. Seringkali kita ingin dipuaskan. Saya ingin ini, saya ingin itu. Tapi ingatlah saudara, pusat alam semesta yang keinginannya harus dipenuhi bukan diri kita sendiri. Pusat alam semesta yang keinginannya harus dipenuhi adalah Yesus. Biar kita harus berkata begini, Dia yang harus semakin besar, aku yang harus semakin kecil. Jika demikian, kita akan menjadi seperti Yesus. Boleh saya tanya, siapa di antara saudara yang benar-benar punya tekad, kerinduan untuk belajar menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus? Boleh angkat tangannya tinggi. Saudara mau belajar menjadi serupa seperti Yesus? Haleluya. Menjawab gampang, tapi coba kita lihat apa saja yang Yesus lakukan yang harus kita tiru. Yang pertama, Yesus rela dicaci maki tanpa membalas. Berarti kalau kita ingin serupa seperti Yesus, kita juga harus rela dicaci maki oleh orang lain tanpa membalas. Saudara tahu ketika Yesus disalib, Dia dihina oleh banyak orang. Salibkan Dia. Bahkan penjahat di kiri kanan Yesus, kedua-duanya berkata, jika Engkau anak Allah, turun dari salib dan selamatkan kami juga. Saudara-saudara, kalau yang menyalahkan kita ini orang benar, mungkin kita masih bisa terima. Tapi kalau orang yang menyalahkan kita penjahat, orang salah, kita bisa ngambek. Kalau saudara salah, disalah-salahkan sama orang, bisa marah atau enggak? Bisa, padahal salah. Disalah-salahin enggak mau. Apalagi tidak salah, tapi disalah-salahkan. Ngambek atau tidak? Bukan ngambek, ngambek saudara. Marah. Karena apa? Egoisme masih ada di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang ingin dihormati, dihargai. Kita tidak mau diejek, kita tidak mau dikritik. Tetapi ingat, kalau kita malu diejek khususnya karena kebenaran, karena Kristus, sebetulnya kita tidak layak menjadi pengikut Dia. Karena dalam Markus pasal 8 ayat 38, Yesus berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini,
Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kadang-kadang kalau kita bersama dengan rekan pergaulan, kita ingin menyembunyikan identitas kita sebagai orang Kristen. Kalau mau makan biasanya kita berdoa dulu, kita pura-pura tunduk kepala, elap-elap keringat. Lalu teman kita tanya, kenapa kamu berdoa ya? Enggak, ini panas, begitu. Saudara, kita kadang-kadang malu untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau kamu malu karena diejek orang, aku juga akan malu mengakui engkau di hadapan Bapa yang di sorga. Dalam Yohanes 12, Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Ada penabur yang menabur benih, yang kemudian juga jatuh di pinggir jalan, saudara. Tapi ada juga yang jatuh di tanah dan kemudian mulai bertumbuh sebentar. Itulah orang yang mendengar firman lalu percaya, tapi nggak tahan lewat penganiayaan, penindasan, ejekan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu dia murtad. Itulah orang yang tidak punya akar iman yang teguh, yang lebih mengharapkan persetujuan manusia daripada persetujuan Tuhan. Lihat di dalam Yohanes 12 ayat 42-43, firman Allah berkata demikian. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Ini ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan apa? Kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kalau kita lebih menyukai kehormatan Allah, persetujuan manusia, kehormatan manusia, kita akan berkata, oh enggak, saya bukan orang Kristen, atau orang enggak nanya agama kita. Tapi kita kemudian pura-pura menutupi identitas kita. Saudara-saudara, karena kita tidak rela dicaci maki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa alasan mengapa Yesus kuat dicaci maki tanpa membalas adalah karena dia belajar untuk mengatakan itu tidak adil. Banyak orang hidup di dalam dunia dan merasa marah ketika diperlakukan unfair, tidak adil. Tapi saya mau bilang, dunia ini memang tidak adil. Beberapa waktu yang lalu, tim bulu tangkis Indonesia bertanding di All England. Tapi kemudian setelah hari pertama, 2 orang bermain, dua-duanya menang, saudara. Hari itu juga seluruh peserta Indonesia dibatalkan. Nggak boleh melanjutkan pertandingan. Alasannya mereka naik pesawat Turki, dan di dalam pesawat itu ada seorang yang kena COVID. Dan ternyata setelah diperiksa nggak ada yang kena COVID dari tim Indonesia. Tapi tetap tidak boleh melanjutkan pertandingan. Dan ketidakadilan mulai tampak karena katanya ada seorang pemain bulu tangkis putri daripada Turki yang juga ikut di dalam pesawat itu bisa terus main, saudara. Dunia ini adalah tempat yang tidak adil. Tetapi kalau kita selalu menuntut keadilan, menuntut persamaan hak, maka akibatnya hati kita nggak akan pernah tenang. Kita akan belajar membalas kejahatan dengan kejahatan. Jawabannya adalah ketika kita belajar merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Pada waktu itulah kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Roma 12 ayat 3 berkata demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 7 perkataan salib sangat mulia. Dan Tuhan juga ingin ketika kita dinista, dicerca, dijelek-jelekan orang, kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Bahkan kita belajar mengucapkan perkataan berkat.
Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau orang mencaci maki kita, meneladani Yesus, kita tidak boleh balas mencaci maki. Kalau orang bilang anjing kamu, babi kamu, kita tidak boleh balas monyet kamu, kecoa kamu. Orang boleh melakukan hal yang jelek, dia akan menuai yang jelek loh saudara. Tapi kalau kita terpancing melakukan yang jelek kepada dia, berarti kita sudah menabur yang jelek. Satu kali kita akan menuai yang jelek juga. Ingatlah, Allah adalah hakim yang adil yang akan membela kita. Teruslah menabur hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Saya pernah membaca sebuah artikel, ada seorang yang bertanya kepada Presiden Joko Widodo. Dia bertanya begini, Pak Presiden, kenapa ya orang senang sekali menghina dan memfitnah Bapak Jokowi? Saya rasa apapun kesalahan yang terjadi di Indonesia yang disalahin Pak Jokowi, saudara sekalian. Apapun juga. Nah, ketika ditanya itu oleh seseorang, Pak Jokowi terdiam, merenung agak lama, kemudian dia bilang begini, ya, saya paham tidak semua kalangan bisa menerima presiden seperti saya. Saya itu kan bukan siapa-siapa, bukan anak kolong, maksudnya anak tentara, bukan anak pejabat atau kaum elit, bukan anak penguasa, bukan orang kaya, dan tidak datang dari keluarga terpandang. Saya cuma dari keluarga biasa-biasa saja. Saya bukan siapa-siapa. Penghinaan itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang merasa dirinya lebih tinggi kepada mereka yang dianggapnya rendahan. Saya ya mungkin saja rendahan, tapi jadi presiden. Kan memang untuk bekerja pada negara, bukan menjadi penguasa segala-galanya. Kemudian Pak Jokowi melanjutkan, kunci menghadapi kebencian dan penghinaan adalah rendahkanlah hati serendah-rendahnya. Fokuskan perhatian kita untuk semakin banyak bekerja. Penghinaan apabila kita hadapi dengan rasa sombong sedikit saja bisa membuat kita sakit. Jangan dilawan, biarkan saja. Wow, dahsyat ya presiden kita. Kalau orang menghina, jangan dibalas dengan rasa sombong. Saya kan presiden, saya kan orang hebat, saya kan lebih kaya, saya kan lebih pintar dari kamu. Sakit. Biarkan saja. Dia menganggap lebih tinggi. Biarkan saja. Tapi tetap lakukan yang baik. Pak Jokowi bilang, kerja, kerja, kerja. Bagi pelayan Tuhan, melayani, melayani, melayani. Walaupun orang mencela, kita melayani karena kita melakukannya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Kalau saudara dan saya ingin menjadi seperti Yesus, cirinya adalah kita harus mematikan keegoisan dalam hidup kita. Dan tanda yang jelas adalah ketika kita rela dicaci maki tanpa membalas. Yang kedua, Yesus rela menyerahkan miliknya ketika miliknya itu dirampas daripadanya. Saudara, dalam Markus 15 ayat 17 dan ayat 24 dikatakan, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. 24, kemudian mereka menyalibkan dia lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Yesus dikenakan pakaian atau jubah berwarna ungu. Ini adalah warna kerajaan. Kenapa? Pada zaman itu saudara-saudara, untuk membuat kain, misalnya sebuah kain lenan itu menjadi berwarna ungu, maka dibutuhkan pewarna. Pewarna zaman dulu bukan pewarna buatan dengan zat kimia seperti sekarang. Tetapi mereka akan memakai ribuan siput-siput yang kecil, itu dipecahkan cangkangnya, kemudian direndam
Dan setelah itu dijemur di terik sinar matahari sampai zat warnanya itu mulai timbul dan akhirnya menjadi keungu-unguan. Dan itulah yang kemudian dicampurkan dengan kain tersebut. Nah, karena prosesnya itu adalah proses yang lama, teliti, dan harus melibatkan siput yang dibunuh. Kalau misalnya domba disembelih, darahnya dicurahkan, itu lebih gampang. Tapi warnanya merah, bukan keungu-unguan. Karenanya lah mengapa jubah yang berwarna ungu selalu disebut sebagai jubah yang mahal. Karena prosesnya yang rumit dan membutuhkan bahan baku yang tidak mudah didapat. Tahukah saudara bahwa Yesus dikenakan jubah ungu? Ini sebagai olokan kepada dia sebetulnya bahwa dia dianggap sebagai raja. Tapi kemudian jubah itu dilepas, lalu dikenakan pakaian kepada Yesus. Tapi ketika mau disalib, baik jubahnya maupun pakaiannya dilepas. Dan kemudian para prajurit membuang undi untuk berebut pakaian tersebut. Tidak dibagi, tidak dipotong karena harganya akan hancur. Dan karena ini pakaian yang mahal, maka diundi. Orang berjudi di bawah kaki salib Yesus untuk mendapatkan pakaian yang mahal harganya itu. Tapi Yesus tidak memusingkan itu. Karena apa? Dia sadar bahwa pakaian, harta atau apapun tidak sebanding dengan kualitas karakter yang baik yang harus kita miliki. Saudara, apa yang direnggut daripada Yesus bukan hanya jubahnya. Kebebasannya direnggut. Kedudukannya sebagai rabi, sebagai guru daripada para muridnya direnggut. Bahkan orang yang dikasihinya direnggut daripadanya. Dia tidak bisa memeluk ibunya yang dia sangat kasihi. Karena salib telah memisahkan dia dari orang yang dikasihinya. Tetapi dia rela menyerahkan segalanya. Karena dia tahu Tuhan adalah sang hakim. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana sikap kita ketika kita kehilangan segala-galanya yang kita miliki. Kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan sesuatu yang menarik hidup kita. Apakah kita mau belajar seperti Ayub, yang juga seperti Yesus. Ketika Ayub mengalami musibah, seluruh hartanya habis, dijarah oleh orang. Dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ingat prinsip ini, dia adalah owner, pemilik, kita hanyalah manajer. Semua hanya pinjaman. Rumah saudara itu hanya titipan Tuhan yang boleh dipakai sementara waktu. Mobilmu, uangmu, perhiasanmu hanya pinjaman, hanya titipan Tuhan. Itu sebabnya mengapa di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang sangat dihargai sebagai bapak orang beriman. Namanya adalah Abraham. Karena ketika dia dicoba oleh Tuhan, persembahkanlah. Ketika dia diuji oleh Tuhan, persembahkanlah anakmu Ishak di Gunung Moria itu. Maka walaupun hatinya pedih, dia bawa. Dia mau tikam itu anak, saudara. Karena dia tahu dia harus persembahkan semuanya kepada Tuhan yang adalah sang pemilik. Tapi untunglah pada saat yang kritis itu, malaikat Tuhan berteriak, cukup Abraham. Aku tahu bahwa hatimu mengasihi aku lebih daripada perkara yang lain. Lihatlah, ada anak domba yang tersangkut di semak belukar. Ambillah, persembahkanlah sebagai korban bakaran. Abraham menjadi lega karena Allah menyediakan pengganti daripada Ishak. Saya rasa kalau kita jadi Abraham, wah kita akan senang sekali. Dan pada waktu kita mempersembahkan domba pengganti itu, kita akan bilang, aduh Tuhan terima kasih. Aku pikir yang mesti mati adalah Ishak. Untung bisa diganti oleh domba. Tapi kalau boleh pesan ya Tuhan, lain kali kalau bercanda jangan kebangetan ginilah. Saya udah gemeter, mau terkencing-kencing nih. Jangan main begitu Tuhan.
Saya nggak siap. Dan mungkin Tuhan akan berkata begini kepada Abraham. Abraham, kamu pikir aku main-main? Aku sudah menguji hatimu. Apakah engkau rela memberikan yang terbaik? Karena aku pun rela memberikan yang terbaik. Tahukah saudara, Yesus anak domba Allah itu harus mati di kayu salib. Ketika Abraham harus mempersembahkan anaknya, ada korban pengganti, yaitu domba. Tapi ketika Bapa Sorgawi harus menyerahkan anaknya, tidak ada domba yang tersangkut di semak belukar. Karena Bapa harus menyerahkan anak tunggalnya Yesus Kristus untuk kepentingan kita orang berdosa. Dan yang ketiga, yang terakhir, ciri orang yang menang atas keakuan seperti Yesus, dia rela menanggung aniaya walaupun tidak bersalah. Saudara-saudara, Yesus tidak salah. Tapi dia ditangkap, dia disalibkan. Bagaimana ketika kita difitnah oleh orang lain? Ketika kita dipersalahkan, apakah kita juga rela menanggung aniaya walaupun kita tidak bersalah? Bagaimana reaksi kita ketika kita disalib? Bukan disalib pakai B, disalib pakai P. Disalib lagi naik mobil, disalib sama orang, yeong, begitu. Kita langsung bunyikan klakson, tet! Kaca kita buka, maki-maki itu orang. Lalu kemudian, emang cuma kamu jagoan? Aku juga bisa, wing, langsung ngebut, saudara-saudara. Apakah Yesus akan melakukan hal itu? Kita belum disalib aja udah ngamuk. Apakah kita belajar menjadi serupa seperti Tuhan Yesus? Saya percaya Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk mengusir setan. Tapi Roh Kudus juga sebetulnya memberikan kuasa yang lebih besar untuk kita mengalahkan keinginan daging. Dan yang seringkali jadi setan bukan setan di luar, gondruwo tuyul. Diri kita yang bisa jadi setan atau kesetanan, saudara. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan keinginan daging itu. Bagaimana reaksi Yesus ketika dia dibawa ke kayu salib? Dia teriak, ini tidak adil. Dia teriak, aku tidak bersalah. Apa begitu? Dia diam seperti domba yang keluh. Dia hanya menanggung segala-galanya demi keselamatan manusia. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesus diam. Dia tidak pahit hati. Dia bahkan membalas dengan mengasihi orang-orang yang mengkhianatinya, yang menyalibkannya, menyalahpahaminya. Yesus itu suka disalahpahami, saudara. Ketika dia mencuci kaki Petrus, Petrus bilang, masa saya yang harus dicuci? Mestinya Tuhan yang harus saya cuci. Yesus bilang apa? Apa yang kamu lakukan kepadamu sekarang kamu tidak ngerti, tapi kelak kamu akan mengerti. Petrus salah paham. Waktu Yesus teriak disalib, Eli, Eli lama sabachthani. Orang bilang apa? Oh, dia panggil nama Nabi Elia. Padahal dia bicara kepada Bapa Sorgawi, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam hidup ini kadang-kadang kita disalahpahami, dikhianati. Tapi Yesus tetap belajar untuk mengasihi orang-orang yang menganiaya dia. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat ini tidak disukai oleh banyak orang Kristen. Sebab orang Kristen inginnya memang orang yang mau beribadah akan mendapatkan kekayaan dan kemakmuran serta kesehatan. Tapi Alkitab berkata memang setiap orang yang mau hidup beribadah akan mengalami aniaya. Saudara, kalau jadi orang Kristen siap dianiaya loh. Karena apa? Menjadi serupa seperti Yesus adalah mengalami aniaya seperti Yesus. Martin Luther pernah berkata, Ecclesia Hieres Crucis Est. Gereja adalah pewaris salib Kristus. Kalau Yesus telah menderita di salib, kita
orang-orang percaya harus mempersenjatai dengan pikiran sedemikian. Filipi 1 ayat 29 mencatat ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita bisa percaya Yesus itu anugerah, tapi menderita bagi Kristus juga menurut Alkitab adalah anugerah. Kisah 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dihina, disiksa. Waktu keluar dari penjara, mereka gembira, saudara. Kok bisa gembira? Apa orang sakit jiwa? Tidak. Karena mereka bilang, aku seperti Yesus. Yesus dianiaya, aku dianiaya. Bekas-bekas luka aniaya menjadi lencana kehormatan mereka. Bukan mobil yang kita banggakan, bukan gedung yang kita banggakan, bukan pelakat ABCD yang kita banggakan. Bekas-bekas luka itu menjadi tanda bahwa mereka sungguh-sungguh adalah murid Yesus. Betapa berbedanya dengan kekristenan modern pada masa kini. Saudara-saudara, tapi ingat kita harus mempersenjatai diri dengan pikiran seperti itu. Mengapa? Yesus pernah ngomong, akan datang zaman yang cirinya adalah seperti ini. Yohanes 16 ayat 1-3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jangan kecewa menolak Yesus ketika aniaya datang. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ada waktunya orang membunuh tidak rasa dosa, tapi dapat pahala, dapat 72 bidadari di sorga. Dan bisa menyelamatkan seluruh keluarganya. Apa yang dinubuatkan Yesus sedang tergenapi di Indonesia pada hari-hari ini, saudara. Tapi kalau itu terjadi, kata Tuhan, aku sudah mengatakan kepadamu, jangan kecewa, jangan menolak aku. Percayalah, hari kemuliaan Tuhan yang lebih besar akan dinyatakan kepada semua orang percaya yang rela menderita karena kebenaran. Bagian terakhir yang saya mau bacakan 1 Petrus 4 ayat 12-16. 1 Petrus 4 ayat 12-16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara mau dipenuhi dengan roh Allah? Siap menderita bagi Kristus. Tuhan bilang roh kemuliaan akan dicurahkan pada waktu kita rela menderita bagi Kristus. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat terakhir, ayat 1 berkata demikian. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Bagaimana kita bisa mengalahkan kedagingan, hawa nafsu, egoisme, berhenti berbuat dosa? Kalau kita rela menderita bagi Kristus. Kalau kita rela menderita bagi Kristus, maka egoisme itu hal kecil yang akan kita tinggalkan. Kita nggak cari-cari penderitaan, tapi persiapkan diri kita, persenjatai diri kita dengan pikiran yang sedemikian. Karena ikut Yesus belum tentu enak-enakan. Tuhan menjanjikan yang terindah di sorga kelak. Dunia ini penuh dengan tantangan, tapi biar iman kita tetap teguh. Karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Siapa yang percaya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita.
tidurku dalam hadirat-Mu, tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu, tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur Bapa Surgawi, Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan dan butuhkan. Engkau yang akan terus menuntun kami, menolong kami, dan setia mendampingi setiap kami. Ajarkan kepada kami yang memiliki berbagai macam kelemahan ini juga untuk tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, pada akhir ibadah kami ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kami menengadahkan tangan kami, dan turunlah atas kami sekalian sekarang berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan, amin. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati Anda sekalian. Yesus, Kau kemuliaanku.